Halo, apa kabar? Selamat datang di Ilmu Gizi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai vitamin. Vitamin merupakan suatu senyawa organik kompleks yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah sedikit. Maka dari itu, vitamin ini disebut sebagai zat gizi mikro karena kebutuhannya hanya mikro atau sedikit, yaitu kisaran mikrogram atau miligram. Namun, meskipun dibutuhkannya dalam jumlah yang sedikit, vitamin ini memiliki peran yang sangat penting. Berbagai peran vitamin ini contohnya adalah untuk pertumbuhan, memelihara kesehatan, untuk proses metabolisme, dan juga vitamin ini tidak menghasilkan energi ya. Untuk memelihara kesehatan, vitamin ini berguna untuk memelihara mata, kulit, tulang, gigi, untuk pembentukan sel, penyembuhan, dan juga pembekuan darah. Vitamin ini merupakan suatu komponen yang tidak dapat disintesis atau tidak dapat dibuat di dalam tubuh kita. Oleh sebab itu, vitamin ini harus diperoleh dari luar, yaitu contohnya diperoleh dari makanan. Banyak sekali sumber makanan yang mengandung vitamin, contohnya adalah buah dan sayur. Nah, kita sebagai manusia ini membutuhkan berbagai macam vitamin, terutama 13 vitamin seperti vitamin A, D, E, K, C, dan B kompleks. B kompleks ini ada B1, B2, B3, B6, B12, biotin, asam pantotenat, dan juga asam folat. Kemudian, vitamin ini juga memiliki peran banyak sekali. Salah satu perannya itu ada vitamin ini mampu mengaktifkan reaksi kimia dalam proses metabolisme. Contohnya, jika kita kekurangan vitamin, maka proses metabolisme akan terganggu dan tubuh kita menjadi sakit. Kemudian juga ada vitamin yang dapat disimpan di dalam tubuh. Contohnya adalah vitamin A yang disimpan di dalam hati dan dapat digunakan selama 6 bulan kemudian. Ada pula vitamin D yang disimpan di dalam sel hati, yang ini juga dapat digunakan hingga sampai 2 bulan. Vitamin ini juga memiliki peran dalam reaksi kimia metabolisme energi. Meskipun vitamin tidak secara langsung untuk menghasilkan energi, namun vitamin ini dapat dikatakan bisa berperan sebagai perantara untuk menghasilkan energi karena mampu membantu proses metabolisme. Meskipun vitamin ini bukan merupakan sumber utama untuk menghasilkan energi, tidak seperti karbohidrat, lemak, maupun protein. Vitamin ini juga memiliki peran untuk pertumbuhan, dan juga vitamin juga memiliki peran untuk memelihara jaringan. Di samping itu, vitamin juga berperan sebagai koenzim, yaitu dalam bentuk apoenzim yang terikat dengan protein. Ketika vitamin ini menjadi koenzim, dan ini nanti vitamin juga akan berperan dalam mendukung proses metabolisme dan juga reaksi-reaksi di dalam tubuh kita. Contohnya, peran vitamin ini dapat dilihat pada gambar di dalam video ini. Ada vitamin K yang berperan sebagai untuk pembekuan darah. Untuk menjaga fungsi mata, ada vitamin A. Kemudian untuk menjaga gigi ada vitamin A, D, dan juga vitamin C. Kemudian untuk sel darah ada vitamin E. Kemudian untuk pembentukan hormon itu ada vitamin A dan juga vitamin B6. Untuk organ reproduksi ada vitamin A atau di samping itu ada riboflavin. Kemudian untuk menghasilkan energi ini juga dibantu berbagai macam vitamin-vitamin B kompleks. Kemudian untuk neurotransmitter atau sistem syaraf ini juga ada vitamin A dan juga vitamin B kompleks. Untuk kulit atau kesehatan kulit kita juga memerlukan vitamin A, C, dan juga B kompleks juga. Untuk tulang kita memerlukan vitamin A, D, dan C.
Dan di samping itu, untuk pembentukan darah, kita memerlukan vitamin C dan juga vitamin B kompleks seperti vitamin B6, B12, dan juga folat. Sementara itu, untuk membran sel kita membutuhkan vitamin E. Jadi dari gambar ini dapat dirangkum ya, ternyata banyak sekali di tubuh kita ini yang fungsinya ini didukung oleh peran dari vitamin. Kemudian masuk ke dalam pembahasan sumber dari vitamin. Nah, sumber dari vitamin ini utamanya diperoleh dari buah dan sayur. Umumnya, vitamin ini terdapat dalam bentuk provitamin atau prekursor yang nanti baru diubah lagi menjadi vitamin. Contohnya, di dalam buah ataupun sayur umumnya ini terdapatnya provitamin A. Jadi dia ini belum vitamin A ya, masih provitamin dan belum bisa dimanfaatkan. Nah, kemudian barulah diubah menjadi vitamin A agar vitamin A ini dapat kita gunakan dan kita manfaatkan. Di samping itu, ternyata makan buah dan sayur itu bukan satu-satunya sumber dari vitamin. Misal contohnya ini, dalam tubuh sudah terdapat prekursor vitamin D yang dibuat oleh tubuh sendiri. Dengan bantuan sinar matahari, nanti prekursor vitamin D ini dalam kulit dapat diubah menjadi vitamin D dan vitamin D dapat kita manfaatkan fungsinya. Di samping itu, ada juga vitamin yang dibentuk di dalam usus oleh bakteri, sehingga sebagian kebutuhan vitamin kita dapat terpenuhi. Contoh vitamin yang dihasilkan oleh bakteri, ini ada vitamin K dan juga kelompok dari vitamin B kompleks. Kemudian kita masuk ke dalam klasifikasi vitamin. Nah, untuk garis besarnya, vitamin ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kelompok vitamin yang larut air dan kelompok vitamin yang larut lemak. Nah, yang pertama ini yang larut lemak. Ini ada vitamin A, D, E, dan K. Sementara yang larut air ini ada vitamin C dan juga vitamin B kompleks. Untuk perbedaan dari kedua jenis vitamin ini, yaitu untuk vitamin yang larut dalam lemak, tentu saja dia larut dalam lemak, sementara untuk yang larut dalam air, dia larut dalam air. Kemudian vitamin yang larut dalam lemak ini, asupan kebutuhan hariannya yang berlebihan itu nanti dapat disimpan di dalam tubuh. Sementara untuk vitamin yang larut air, ini kelebihannya tidak disimpan atau sedikit saja yang disimpan. Sisanya ini akan diekskresikan bersama urin. Sementara yang vitamin larut lemak nanti ada yang disimpan di dalam tubuh kita kan. Kemudian dalam jumlah kecil yang disekresikan, hanya kecil saja, ini disekresikan melalui asam empedu. Nah, di samping itu, vitamin yang larut lemak ini apabila kita mengalami gejala defisiensi atau kita defisiensi, maka gejalanya ini berkembang lambat. Ya tentu saja karena vitamin larut lemak ini kan disimpan. Jadi ketika kita defisiensi, kita bisa memanfaatkan yang disimpan. Tapi kalau vitamin yang larut air, ketika kita defisiensi atau kekurangan, maka gejala atau penyakitnya akan berkembang cepat. Karena apa ya? Karena tadi vitamin larut air ini tidak disimpan di dalam tubuh kita. Jadi ketika kita kekurangan vitamin yang larut air, tentu saja penyakit atau defisiensi gejalanya ini akan tiba-tiba muncul dengan cepat. Untuk vitamin yang larut lemak ini tidak mutlak perlu dalam diet sehari-hari karena ada yang disimpan kan. Tapi kalau yang larut air ini harus dipasok setiap hari atau disuplai ya. Karena ketika kita konsumsi, kelebihannya langsung dibuang, jadi tidak ada yang disimpan atau sedikit saja yang disimpan. Jadi harus disuplai ya. Nah, untuk unsur sendiri, unsur dari vitamin yang larut lemak ini ada C, H, dan O saja. Sementara yang larut air ini ada tambahan di samping CHO, ada juga kobalt dan juga sulfur. Kemudian untuk yang vitamin larut lemak, ini dapat diabsorpsi di sistem limfatik. Sementara yang larut air ini diserap di dalam darah melalui vena porta. Nah, di samping itu, vitamin yang larut lemak ini hanya dibutuhkan oleh organisme kompleks seperti kita manusia. Sementara yang larut air ini di samping organisme kompleks seperti manusia, hewan, ini juga dibutuhkan oleh organisme sederhana, contohnya seperti bakteri.
Maka dari itu tadi kan saya sudah jelaskan bahwa vitamin B kompleks yang termasuk larut air kan, tadi vitamin B dapat diproduksi oleh bakteri kan. Nah, itu ketika bakteri ini memproduksi vitamin B, ini ada kemungkinan juga bakteri tersebut dapat membutuhkan si vitamin B itu. Nah, kemudian kita masuk ke dalam pembahasan kerusakan dan pencegahan pada vitamin. Vitamin ini tuh tentu saja dia ini rentan oleh kerusakan, apalagi ketika terkena cahaya, udara, oksigen, panas, mudah sekali mengalami kerusakan. Oleh sebab itu, kita perlu cara untuk mencegahnya agar vitamin tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan di dalam tubuh kita. Nah, pertama kita akan membahas mengenai kerusakan dari vitamin. Kerusakan vitamin ini dapat disebabkan oleh apa saja, yaitu seperti panen atau penyembelihan, kemudian penyimpanan, pemrosesan, pemasakan, dan juga kerusakan saat panen, tergantung ya ini pada suhu dan juga lama penyimpanan. Kemudian juga semakin terkena panas atau suhu semakin tinggi dan juga semakin lama disimpan, maka semakin banyak juga vitamin yang hilang. Kerusakan saat pemrosesan dan pemasakan ini disebabkan karena apa? Karena suhu tinggi, air perebus terlalu banyak, jadi banyak vitamin yang terbuang di dalam air rebusan, terutama pada vitamin yang larut air. Kemudian ini juga dapat disebabkan oleh permukaan makanan bersentuhan dengan udara dan alkali. Ini akan menyebabkan oksidasi sehingga konsentrasi dari vitamin itu bisa berkurang. Nah, pencegahan dari kerusakan itu ada apa saja? Kerusakan vitamin karena suhu yang tinggi ini dapat dicegah dengan pemanasan atau pemasakan yang tidak terlalu tinggi. Kemudian waktu memasak juga diperpendek agar vitaminnya terjaga. Karena ternyata kita lebih baik untuk mengonsumsi buah dan sayur yang mentah atau semi matang dan tidak matang. Karena ketika matang kan itu waktunya lama, jadi vitamin dan juga mineral yang banyak atau tinggi di dalam buah ataupun sayur itu akan hilang. Jadi pemasakannya diminimalkan untuk konsumsi buah dan sayur. Kemudian air memasaknya untuk memasak sedikit. Tentu saja ini agar vitamin, terutama vitamin yang larut di dalam air, tidak terbuang percuma di air rebusan. Jadi ada yang tertinggal di makanan yang kita konsumsi. Kalau air untuk memasaknya banyak, nanti banyak vitamin yang larut di dalam air rebusan itu dan kita tidak mendapat apa-apa. Nanti kan yang rugi kita. Kemudian untuk pencegahan yang selanjutnya yaitu potong itu besar-besar, jangan kecil-kecil. Kalau kecil-kecil nanti tentu saja vitaminnya akan terbuang kan, bisa terbuang karena dari pemotongan itu nanti vitamin ada yang hilang. Selain itu juga panci pengolahan ditutup karena nanti ada vitamin yang dapat ikut menguap di udara ketika pemanasannya tinggi. Kemudian pemanasan atau pemasakan diusahakan tidak memakai alkali. Nanti kalau memakai alkali bisa saja si vitamin ini malah mudah larut dan juga kandungan atau kadar vitamin yang di dalam bahan makanan kita berkurang. Itu kan tidak kita inginkan. Jadi pencegahannya seperti itu. Kemudian tadi sudah saya jelaskan bahwa klasifikasi vitamin, ada vitamin yang larut air dan juga ada vitamin yang larut lemak. Nah, vitamin yang larut lemak ini ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan juga vitamin K. Sementara vitamin yang larut dalam air ini ada vitamin C dan B kompleks. Untuk vitamin A sendiri, ini biasanya nama lainnya ada retinol atau ada juga yang beta karoten. Nah, beta karoten ini ada di wortel. Nah, sumber dari vitamin A ini ada di mana saja? Itu ada di hati, ginjal, mentega, lemak, susu, kuning telur, minyak ikan, buah, sayur, dan juga tadi yang sudah saya sebutkan, wortel. Untuk vitamin D sendiri ini dapat disebut juga sebagai kalsiferol. Sumbernya dari apa saja? Sumbernya ada dari sayuran, susu, dan tentu saja untuk produksi vitamin D ini dibantu dengan bantuan sinar matahari. Jadi biasanya makanan-makanan yang mengandung vitamin D ini bentuknya provitamin, jadi harus diubah dulu di dalam tubuh kita, terutama dengan bantuan sinar matahari. Jadi ketika kita ingin meningkatkan vitamin D di dalam tubuh,
kita harus rajin-rajin berjemur di bawah sinar matahari agar vitamin D terbentuk. Yang mana tadi mulanya dari provitamin D. Yang bisa kita manfaatkan kan vitamin D, bukan provitamin D kan ya. Selanjutnya ada vitamin E. Nah, vitamin E ini dapat juga disebut sebagai tokoferol. Sumbernya dari mana aja? Sumbernya yaitu ada dari minyak nabati, kecambah, dan juga kacang-kacangan. Selanjutnya yang larut lemak ini ada vitamin K. Contohnya ini bersumber dari mana aja? Itu ada dari sintesis dalam saluran cerna, hati, minyak kedelai, bahan nabati, dedak, gandum, dan juga sayuran hijau. Nah, vitamin K ini nama lainnya adalah menadion. Selanjutnya yang larut air. Nah, yang larut air ini pertama ada vitamin C atau yang sering kita sebut sebagai asam askorbat. Sumbernya dari apa saja? Banyak sekali di buah dan sayur, terutama seperti jeruk. Selanjutnya ini ada vitamin B kompleks. Vitamin B kompleks ini ada banyak sekali macamnya. Ada vitamin B1 atau tiamin, vitamin B2, riboflavin, ada vitamin B3, B6, B12, biotin, asam pantotenat, asam folat yang sumbernya biasanya dari buah, sayur, dan juga susu. Demikian tadi pembahasan mengenai vitamin. Terima kasih telah menonton video ini dan juga saya ucapkan selamat belajar.